Utsman bin Affan ini adalah satu-satunya sahabat Nabi yang punya rekening abadi. Ini merupakan Hotel Utsman bin Affan yang dibangun dari rekening Utsman bin Affan tadi. Ada buku juga di sana untuk baca-baca. Minat. Masyaallah. Syarafna ya Syekh. Min Indonesia. Syarafna. Tuh, ini ruang makannya. Ini ruang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel YouTube saya, Sofyan NH Channel. Dan kali ini teman-teman, saya mau kasih tahu, ini ada unsur sejarahnya juga. Di sini barangkali kita semuanya tahu ada sahabat Nabi yaitu Utsman bin Affan namanya ya. Ini merupakan khalifah ketiga setelah Khalifah Umar bin Khattab. Jadi sejarahnya panjang kalau kita bercerita tentang Utsman bin Affan ya. Yang kita tahu Utsman bin Affan ini adalah sahabat Nabi yang kaya dan yang paling dermawan. Jadi sering sedekah, sering mewakafkan hartanya untuk kepentingan umat muslim. Dan kali ini teman-teman, saya mau mengabarkan bahwasanya Utsman bin Affan ini adalah satu-satunya sahabat Nabi yang punya rekening abadi, yang punya akun rekening sampai saat ini, sampai sekarang. Ini sudah setelah meninggalnya beliau, setelah wafatnya beliau, berarti sudah hampir 14 abad ya, udah 14 abad. Cuman beliau punya rekening, ajaib gak tuh? Dan dari rekening itu, jadi pahala beliau itu terus mengalir karena uangnya itu dipakai untuk kepentingan umat muslim, untuk disumbangkan kepada fakir miskin, dan kepentingan pemerintahan Arab Saudi. Oke teman-teman, sekarang saya mau menunjukkan ini adalah Hotel Utsman bin Affan ya. Ini merupakan Hotel Utsman bin Affan yang dibangun dari rekening Utsman bin Affan tadi. Nah, jadi sejarahnya awal mulanya itu pada saat itu sahabat Nabi Utsman bin Affan membeli sumur Raumah ya, membeli sumur Raumah yang pada saat itu di Jazirah Arab termasuk di Madinah gersang, sangat kekeringan, kekurangan air, dan satu-satunya sumur yang mengalir airnya yaitu sumur Raumah, dan pada saat itu pemiliknya adalah orang Yahudi. Kemudian Rasulullah SAW memberitahukan kepada para sahabat, barang siapa yang membeli sumur tersebut untuk kepentingan umat muslim, maka dia akan dihadiahi surga. Dan dengan gercep Utsman bin Affan langsung mendatangi si Yahudi tersebut dan menawar dengan harga yang besar. Cuman pada saat itu awal mulanya si Yahudi ini menolak karena pendapatan orang Yahudi ini dari sumur tersebut. Jadi si Yahudi ini menjual air tersebut kepada umat muslim yang kehausan, yang membutuhkan air. Kemudian ada kesepakatan dari Utsman bin Affan dan Yahudi ini. Kata Utsman bin Affan, bagaimana kalau saya membeli setengahnya dan setengahnya untuk kamu, misalkan ke Yahudi tersebut. Jadi sehari untuk Utsman bin Affan, besoknya untuk si Yahudi. Kemudian orang Yahudi tersebut menyepakati. Jadi kepemilikan setengah dari Utsman bin Affan. Setelah itu Utsman bin Affan mengabarkan kepada masyarakat Madinah untuk mengambil air tersebut sebanyak-banyaknya, karena pada hari pertama itu adalah milik Utsman bin Affan dan besoknya milik Yahudi. Jadi dibayar lagi kalau besoknya ya. Kemudian setelah itu berlanjut beberapa hari, beberapa minggu, kemudian si Yahudi ini merasa
Gak ada pendapatan dari situ. Karena umat muslim pas harinya Utsman bin Affan, pas harinya sumur itu gratis, mereka mengambil sebanyak-banyaknya stok di rumah. Kemudian pas harinya si Yahudi, mereka tidak membeli karena udah punya stok di rumah. Akhirnya si Yahudi memanggil Utsman bin Affan untuk membayar setengahnya lagi. Nah dari situ kemudian disepakati Utsman bin Affan untuk membayar dengan harga yang besar, yaitu 20.000 dirham. Pada saat itu besar sekali ya, 20.000 dirham itu. Kemudian hak kepemilikan jadi mutlak hak milik Utsman bin Affan dan digratiskan kepada umat muslim di Madinah. Kemudian pada saat berlanjut, dari keuntungan dari situ ditanam kurma-kurma, pohon-pohon kurma, dan semakin banyak kurmanya itu, semakin hari-hari berikutnya semakin banyak, semakin bertumbuh, dan hasilnya itu dijual dan disalurkan untuk kepentingan umat muslim, disedekahkan. Kemudian pengelolaan tersebut berlanjut sampai sekarang, dilanjutkan oleh Daulah Utsmaniyah, kemudian oleh pemerintahan Arab Saudi, yang kemudian pemerintahan Arab Saudi menyepakati untuk membuat rekening Utsman bin Affan. Akhirnya menumpuk di rekening tersebut, dan pemerintahan Arab Saudi membeli tanah, sebidang tanah di area Markaziyah, yaitu di sini, di area dekat Masjid Nabawi. Ini area Samaliyah ya namanya. Nah, kemudian dibangunlah Hotel Utsman bin Affan ini dengan 15 lantai ya ke atas. Satu lantai itu 24 kamar. Ya kurang lebih semuanya total kamarnya itu 250 atau 260 kamar ya. Itu siap sewa. Masya Allah. Dan dari keuntungan ini pun masuk ke rekening Utsman bin Affan. Kemudian setengahnya untuk para pegawai dan setengahnya diwakafkan, disalurkan, disedekahkan kepada fakir miskin yang ada di Arab Saudi. Masya Allah. Ini pahala wakaf ini terus mengalir sampai hari kiamat, ya, sampai nanti hari hisab. Dan informasi untuk yang mau wakaf Al-Quran maupun sedekah di Masjid Nabawi, silakan komen di bawah, atau nanti saya tunjukkan Instagram saya. Dan juga yang mau booking hotel, silakan hubungi saya. Mau booking hotel, mau handle Madinah, handle bandara, handle hotel Madinah Mekah, silakan hubungi saya lewat Instagram maupun di komen ya. Oke, sekarang kita masuk teman-teman, bagaimana keadaan di dalam hotel ini. Ya, kita masuk nih. Ini merupakan hotel bintang 4 ya. Tuh, Masya Allah. Resepsionis. Ini kita di ruang lobby ya. Ini merupakan hotel bintang 4 dan bagus lah, cukup bagus. Tuh, ada buku juga di sana untuk baca-baca. Masya Allah. Kita lihat ke M ya. Excuse me. Kita naik ke M aja. People health. Alhamdulillah. Menena. Alhamdulillah. Menena. مصر Masyaallah. Syarafna ya Siri. Indonesia. Syarafna. Tuh, ini ruang makannya. Ini ruang makannya. Ada ekskalator juga sih sebetulnya. Tuh. Restoran Indonesia Malaysia. Di sini banyak jamaah Indonesia, Malaysia juga. Yang booking, assalamualaikum. Yang booking hotel di sini. Jadi untuk informasi Hotel Utsman bin Affan ini, silakan yang mau booking bisa komen maupun di DM lewat Instagram saya ya. Nah, kita lihat ke bawah nih. Kita dari lantai ruang makan ya, restoran tuh. Banyak pembangunan juga di sini.
Kita turun naik eskalator. Oh, udah bermusik. Oke teman-teman, kita lanjut lagi. Kita sudah lihat interiornya tadi ya. Di lobi dan ruang makannya itu cukup bagus lah. Karena ini merupakan hotel bintang 4. Ya, ini berdekatan dengan Hotel Saja Al Madinah bintang 5 dan juga lurusan dari hotel apa kesana itu Abrestaba Andalus Plus. Nah, kita lihat ini dari sampingnya ya. Masya Allah, bagus membinakan. Ini dari samping ya. Ke depannya tuh. Di sana merupakan banyak penggusuran dan mau pembaharuan hotel baru ya. Oke teman-teman, barangkali cukup sekian dari saya ya. Ini merupakan tabungan akhiratnya Utsman bin Affan. Jadi dan satu-satunya sahabat Nabi yang mempunyai rekening abadi mengalir terus ya, Masya Allah. Oke teman-teman, cukup sekian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.